Bagaimana cara mudah punya rumah? Nah, ini menarik. Nah, judulnya adalah punya rumah. Jadi sekali lagi, yang pertama harus kita lakukan adalah ayo kita membuka hati, membuka pikiran, hindari untuk membatasi rezeki. Karena judulnya punya rumah, jadi bisa beli, bisa dikasih, bisa dipinjami dengan, tapi boleh dipakai apapun juga, atau apapun juga. Yang pasti, marilah kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan sebagai Sang Maha Pemberi dan Pengatur rezeki. Oke ya. Nah, yang berikutnya sebagai langkah ikhtiar kita, langkah usaha kita, bagaimana kita memantaskan diri agar bisa punya rumah. Sekali lagi judulnya punya rumah. Oke. Nah, perlu Anda pahami dulu. Anda itu punya rumah itu ingin atau butuh. Oke ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau ingin, misalnya itu nggak terjadi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena mungkin ikut-ikut tren saja. Aduh, teman-temanku usia segini sudah pada punya rumah. Aduh, kok nanti nggak keren lah kalau nggak punya rumah sendiri. Aku tuh pengen mandiri dan sebagainya. Oke, tapi ending-endingnya kalau ingin itu jawabannya, misalnya nggak terjadi gimana? Kalau ingin jawabannya pasti ya nggak apa-apa. Selesai. Kalau nggak ada greget, nggak ada semangat untuk berjuang karena hanya sekedar ingin. Anda kenali dulu. Nah, karena kalau misalnya Anda hanya sekedar ingin, lalu Anda berjuang dan akhirnya gagal, ya wajar. Karena hati dan pikiran Anda hanya sekedar ingin. Kalau misalnya nggak dapat, ya nggak apa-apa. Oleh sebab itu kenali dulu, apakah Anda ingin atau butuh. Nah, bedanya kalau butuh, ketika ditanya, misalnya nggak terjadi, misalnya nggak punya rumah, bagaimana? Waduh, ya saya kacau hidup saya. Ya saya selamanya saya nggak bisa maksimalkan ini. Sengsara ya sudah. Pokoknya itu harus, mau nggak mau harus. Kalau nggak itu hancur dunia. Ibaratnya begitu. Nah, jika sudah pada taraf butuh, maka otomatis akan ada dorongan untuk berjuang. Nah, untuk berkreasi, muncul kreativitas dan semangat untuk bisa punya rumah. Oke ya, harus butuh dulu. Nah, ketika Anda sudah merasakan kebutuhan itu, Anda kenali lagi Anda butuh rumah yang seperti apa. Anda sudah punya alasan kenapa punya rumah. Oke, saya harus begini karena saya pengen bebas dan macam-macam. Oke, termasuk meningkatkan harga diri juga, menjadi kehormatan orang tua dan sebagainya. Apapun dah, banyak alasan. Butuh ya. Oke. Ketika ketemu butuh, kemudian cari detailnya. Anda butuh rumah seperti apa? Sebesar apa ukurannya? Paling gampang berapa kamar? Oke, ada halamannya kah? Depan saja atau depan belakang? Oke, di halaman ada apanya? Di rumah itu di depan ada garasinya atau carport, garasi tertutup atau carport terbuka? Ada kendaraan apa yang parkir di situ? Ada pagarnya enggak? Jika ada pagarnya, warna apa? Rumahnya warna apa? Bayangkan detail. Jadi sekali lagi, hidup ibarat perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan, agar perjalanannya efektif, maka harus menentukan tujuannya dulu. Nah, rumah itu adalah tujuan. Jadi Anda harus menentukan dulu detailnya bagaimana. Baru kemudian kita menyusun rutenya untuk bisa mewujudkan rumah ini tadi. Oke ya. Nah, ketika Anda sudah menemukan detail rumahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan sebagainya, oke, Anda mulai lebih detail lagi, itu di daerah mana, harga berapa, ini dalam konteks beli ya, dalam konteks beli sebagai bahan kita untuk ikhtiar, untuk berusaha. Terserah nanti Tuhan ngasih rezekinya apakah dengan kita beli atau dikasih atau gimana, itu nanti Tuhan yang menentukan. Tapi setidaknya kita berjuang, kita memantaskan diri bahwa ya kita butuh rumah. Nah, harga berapa di mana? Syukur-syukur Anda berani datang pada pameran.
Ada open house, Anda datang, ada rumah contoh, Anda datang, Anda rasakan seakan-akan Anda sudah punya rumah. Oke, ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan. 1, Anda harus hanya boleh berpikir hal-hal yang mengantarkan Anda pada mewujudkan rumah saja. Pikirkan hal-hal yang bisa mengantarkan mewujudkan rumah saja. Hindari untuk berpikir hal-hal yang membuat Anda akhirnya nggak punya rumah. Contoh, aduh, kalau sekarang harga rumah mahal. Kalau mau, aku pengen beli cash, tapi kan nggak bisa, nggak punya uang. Kalau mau kredit nanti sulit. Ya udah, Anda mikir sulitnya. Cari cara. Oke. Nah, hanya Anda boleh berpikir hal-hal yang mengantarkan Anda punya rumah. Kedua, Anda hanya boleh merasakan hal-hal yang mengantarkan Anda menikmati kayak Anda punya rumah. Makanya datang open house, datang ke rumah contoh, rasakan, asik ya, enaknya ya, wah tetanggaku asik, wah lingkungannya asik ya, nikmati keasikannya. 3, Anda hanya boleh mengatakan hal-hal yang baik-baik saja tentang rumah. Wah itu jelek, wah nah, hindari. Ayo ngomong yang baik-baik saja. Saya pengen rumah begini, yang 3 kamar, depan ada tamannya. Oh tapi ditawari, oh iya rumah ini bagus ya, tapi bukan untuk tipe saya ini. Oke. Nah, itu bukan ini jelek ya, hindari. Oke. Nah, setelah itu Anda tadi sudah tahu harganya, tahu lokasinya. Berikutnya, Anda pengennya punya rumahnya itu kapan? Ibarat Anda mau melakukan perjalanan, mau flight naik pesawat atau mau naik kendaraan apapun juga, Anda harus beli tiket itu kan ada tanggalnya kapan. Nah, sehingga Anda bisa mengatur apa yang harus dilakukan hingga pada saat hari hanya itu. Nah, jadi Anda pengen pindah rumah kapan? Pengen punya rumah kapan? Anda pengen punya rumah lagi 6 bulan ke depan misalnya, atau tahun depan misalnya, atau kapanpun, terserah Anda. Anda harus tentukan. Baru kemudian, nah ini khususnya bagi Anda yang menjalani bisnis network marketing, Anda bisa konsultasi dengan upline Anda atau orang yang mengajak Anda atau konsultan di perusahaan tempat Anda menjalankan bisnis saat ini. Anda tanyakan, Pak, Bu, C, aku itu pengen punya rumah harga 1 miliar tahun depan misalnya. Nah, gimana caranya dalam 1 tahun ke depan ini aku bisa dapat uang 1 miliar? Oke. Mintalah bantuan untuk menata program kerja Anda, program bisnis Anda. Misalnya, oke, berarti di situ 1 bulan kamu harus dapat bonus sekian, dapat penghasilan sekian. Berarti itu kamu harus rekrut sekian orang, kamu harus melakukan penjualan sekian. Ini misalnya begitu. Ya sudah, lakukan itu. Oh, berarti 1 hari aku harus dapat berapa orang, apa yang harus aku lakukan. Aku bikin meeting bagaimana, table talk bagaimana, aku bikin daftar nama bagaimana, siapa saja aku yang harus datengin, gimana cara pendekatannya, aku perlu belajar ilmu apa lagi nih untuk aku bisa ngobrol lebih enak, membuat orang lebih tertarik pada bisnisku ini. Nah, ketika tujuannya sudah nyata, bisa dibayangkan, dirasakan, dan dikatakan, kemudian Anda baru menyusun rutenya. Oke, jadikan bisnis Anda ini adalah kendaraan untuk mewujudkan impian. Oke, yang pasti Anda harus tentukan tujuannya dulu, baru menyusun rutenya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga impian Anda punya rumah bisa terwujud pada waktu yang tepat seperti yang Anda harapkan. Sekian dari saya, salam sehat, bahagia, semakin sejahtera untuk kita semua.